Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pertemuan kita yang kedua. Jadi di pertemuan kedua ini, kenapa sih kita harus belajar B3? Kita harus belajar B3 itu sudah diflorkan nanti di dalam 14 pertemuan ke depan. Kalau sebenarnya di pertemuan pertama kita sudah mempelajari mengenai pengenalan B3. Nah, di pertemuan kedua kali ini kita akan mempelajari resiko dan batasan dari barang berbahaya berdasarkan ketentuan internasional. Jika di pertemuan pertama kemarin, kalau nggak salah di video kedua ya, itu saya bilang B3 di Indonesia, bahan berbahaya dan beracun, itu sama dengan dangerous good yang ada di internasional. Ternyata kemarin saya discuss dengan Pak Hambang itu, dan saya sepakat dan beliau dan bukan harus sepakat, emang itu adalah ketentuannya. B3 di Indonesia itu adalah bagian dari dangerous good yang sudah ada di internasional. Nah, berdasarkan itu akhirnya saya sebenarnya di sini itu belajar ke beliau, ke Pak Hambang selaku dosen, dan saya di sini kebetulan ditempatkan sebagai asisten dosen, dan saya sangat senang sekali berdiskusi dengan Pak Hambang karena beliau praktisi dan expert dari B3. Saya ingat waktu tahun lalu di bulan yang sama, awal Maret, saya pertama-tama itu menjadi dosen di PKTJ, itu saya WA Pak Hambang. Pak Hambang, mana materi yang akan kita berikan kepada taruna? Saya bilang gitu, saya WA ke beliau. Tapi, sebentar dulu, saya lupa pakai jam. Saya pakai jam dulu sebentar ya. Oke, kalau kemarin di pertemuan pertama, Pak Hambang udah kasih satu videonya panjang lebar, Pak Hambang gerakin tangannya begini-begini, saya lihat, Pak Hambang pakai jam. Saya harus pakai jam. Jadi walaupun saya sekarang lagi WFH, work from home, sama mungkin seperti kalian sekarang belajar di rumah, saya berpikir saya tetap harus tampil stylish. Karena apa? Karena dengan kita bekerja di rumah bukan berarti kita itu sepenuhnya itu berkegiatan itu sesuai dengan seperti kita di rumah seperti biasanya. Karena bekerja di rumah ini, saya pikir saya bisa lebih dekat dengan keluarga saya, walaupun semua akhirnya pekerjaan rumah tangga saya ambil sebagian. Tapi ya nikmat lah, lumayan senang. Saya lanjutkan lagi. Nah, kita balik lagi seperti awal, tujuan kita di pertemuan kedua ini adalah memahami resiko dan batasan mengenai resiko, batasan dan klasifikasi dari bahan-bahan B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sama perundang-undangan yang ada di internasional. Nah, waktu kemarin saya lanjutkan kisah saya yang waktu pertama kali ketemu sama Pak Hambang, beliau langsung WA saya, Pak, materi kita apa? Crut, langsung dikirimin. ADR 1, ADR 2. Wah, cuma materi cuman ini doang. Dalam hati saya berpikir, ada lagi nggak Pak? Cari coba googling aja karena banyak ternyata. Ya banyak. Nah, ternyata ADR itu nggak seperti yang saya bayangkan. Ternyata dia tidak sesederhana itu. Jadi ADR itu ada tebal sekali. Saya coba print dan ternyata itu banyak sekali. Filenya sampai segini tebalnya kalau nggak salah. Dan yang ADR 1 itu ada 600 sampai 800 halaman. ADR 2 juga gitu halnya. Tapi itu dengan banyaknya itu memperlihatkan bahwa dia begitu mendetail menjabarkan itu semua. Jadi kalau seandainya Pak Hambang tidak memberikan saya materi ADR, barangkali kita hanya berkutat di antara ini itu tanpa ada kejelasan regulasi yang bisa kita jadikan panutan.
Karena regulasi di Indonesia sendiri itu banyak sekali. Saya pernah sebagai 3 tahun praktisi dan mengurusi hanya limbah B3, limbah bahan berbahaya. Limbahnya saja, bukan B3-nya. Limbahnya saja saya cuman pacuan saya itu hanya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Acuan saya cuma satu. Jadi betapa dangkalnya saat itu ilmu saya, padahal saya saat itu praktisi. Nah, ketika sekarang kita sudah saya sudah masuk ke PKTJ, tentunya saya sebagai dosen, sebagai pendidik, saya harus lebih tahu, lebih banyak mengetahui semuanya. Walaupun saya tetap harus belajar kepada Pak Hambang. Karena apa? Karena setelah kita terjun ke lapangan, itu kita nanti akan menjadi praktisi. Jadi di pertemuan kedua ini kita selain memahami resiko dan batasan dari barang berbahaya, tapi ada juga kita harus mengetahui di pertemuan kedua ini adalah definisi resiko dan batasan dari bahan-bahan berbahaya itu, seperti bahan peledak, kemudian gas, kemudian radioaktif, kemudian cairan mudah terbakar, kemudian peroksida organik, kemudian oksidator, kemudian korosif, kemudian racun dan barang berbahaya yang menginfeksi, kemudian radioaktif udah ya, dan bahan berbahaya lainnya. Kurang lebih seperti itu. Saya hanya menjabarkan aja, saya hanya pembukaan aja. Jadi seperti konser, saya hanya band lokal yang membuka saja. Selebihnya nanti akan disampaikan oleh Pak Hambang selaku dosen utama. Oke, sekian dulu video dari saya. Saya harapkan kalian bisa fokus. Kalian sekarang berada di semester ke-4, semester genap. Itu artinya kalian sudah di tengah masa pendidikan kalian. Saya harapkan kalian tetap terus belajar. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Kita sama-sama berdoa semoga virus corona yang sedang menghantui atau sedang menyerang atau sedang mewabah di Indonesia dan seluruh dunia bisa segera tuntas. Banyak orang yang menganggap virus corona ini akan menjadi seperti MERS atau flu burung yang waktunya hanya singkat, yaitu 3-6 bulan. Cuman saya khawatir sekali apabila kita masih perjalanan jauh, kita masih bersosialisasi di jangka waktu yang telah ditentukan ini, khawatir sekali virus menjadi lebih mudah menyerang kita. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.